Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Rizky Anwar Rahmat Rabbani dengan NPM 180 110 2000073. Nama saya Ami Septiani dengan NPM 180 110 20061. Dipsina Ramadhani Suryana dengan NPM 180 110 20064. Perkenalkan, saya Azhar Febrian dengan NPM 180 110 2000053. Mahasiswa Prodi Sastra Indonesia Angkatan tahun 2020. Gatrik merupakan sebuah permainan tradisional atau olahraga ketangkasan yang populer di kalangan suku Jawa dan Sunda. Gatrik sendiri biasanya dimainkan oleh 2 hingga 4 orang anak dengan media 2 bilah bambu. Bambu pertama merupakan bambu dengan ukuran 30 cm yang digunakan sebagai pemukul, dengan bilah bambu kedua yang berukuran 10 hingga 15 sebagai objek yang akan dipukul ketika permainan gatrik ini dimulai. Gatrik sendiri bertujuan untuk memukul bilah bambu yang pendek sekencang-kencangnya sehingga tim yang sedang menjaga tidak dapat menangkap bilah bambu tersebut. Biasanya ketika anak-anak memainkan permainan ini disertai dengan hukuman-hukuman yang bersifat hiburan seperti dicubit atau gendong-gendongan. Namun sayangnya permainan gatrik pada saat ini mulai ditinggalkan oleh masyarakat, khususnya oleh masyarakat perkotaan karena tergeser oleh arus globalisasi. Lalu upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan dan juga membina permainan gatrik ini agar tetap lestari? Simak penjelasan berikut. Pembahasan pertama berkaitan dengan perlindungan objek kebudayaan permainan tradisional gatrik. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, sekiranya terdapat 5 bagian guna melakukan perlindungan terhadap objek tujuan kebudayaan. Di antaranya, yang pertama adalah inventarisasi. Inventarisasi ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama adalah pencatatan atau pendokumentasian, yang kedua adalah penetapan data, dan ketiga adalah pemutakhiran data, di mana ketiga hal itu dilakukan melalui sistem pendekatan kebudayaan terpadu. Kedua, pengamanan. Pengamanan dilakukan guna sebagai tindakan preventif atau pencegahan atas klaim yang dilakukan oleh pihak asing terhadap objek kemajuan kebudayaan. Yang ketiga adalah pemeliharaan. Pemeliharaan dilakukan guna mencegah rusak atau hilangnya objek-objek kebudayaan tersebut. Yang keempat adalah penyelamatan. Penyelamatan itu dapat dilakukan dengan menggunakan revitalisasi, repatriasi ataupun restorasi. Dan yang kelima adalah publikasi. Publikasi dapat dilakukan melalui berbagai media yang ada. Dari inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan hingga publikasi, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sekiranya wajib melakukan kelima hal tersebut, dan setiap orang pun dapat berperan aktif guna melakukan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, bahkan hingga publikasi. Di mana hal ini sekiranya dapat memajukan objek kebudayaan permainan tradisional yakni gatrik. Mengenai pengembangan permainan tradisional dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama ialah pendataan. Pada fase ini kita harus memastikan keberadaan permainan tradisional khususnya suku Sunda agar tetap eksis di masyarakat. Yang kedua ialah pengenalan. Pengenalan yang dimaksud ialah memperkenalkan permainan tradisional Sunda kepada anak usia dini melalui kurikulum yang ada di sekolah ataupun bantuan dari keluarga. Selanjutnya, pengenalan bentuk kedua adalah mengenalkan permainan tradisional, khususnya permainan tradisional suku Sunda seperti gatrik, agar lebih populer di masyarakat secara umum dan nilai-nilai yang ada pada permainan tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Fase yang ketiga ialah pemberdayagunaan. Pada fase ini, kita harus menggunakan permainan tradisional sebagai alat untuk mengembangkan motorik atau kepekaan terhadap anak usia dini. Caranya ialah dengan membuat kurikulum yang ada di sekolah. Apalagi olahraga gatrik sudah menjadi salah satu olahraga nasional. Selanjutnya ialah menggunakan permainan sebagai alat untuk menarik turis, seperti yang digunakan di Kampung Adat Naga, Kampung Adat Cipta Gelar, dan Kampung Adat Pulo, di mana permainan tradisional menjadi salah satu daya tarik turis untuk hadir ke kampung adat tersebut. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai pemanfaatan
Mainan tradisional khususnya bagi anak-anak. Permainan tradisional ini bukan hanya sekedar permainan biasa, tetapi juga dapat membantu untuk membangun serta mengembangkan karakter pada anak-anak. Dan juga permainan tradisional dapat membantu mereka untuk melatih skill mereka yang nantinya diharapkan dapat diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, apa sih sebenarnya manfaat dari permainan tradisional ini sendiri untuk membantu membangun karakter pada anak? Permainan tradisional ini dapat mengajarkan kepada anak-anak untuk bersikap sportif, bertanggung jawab, saling menghargai, dan juga dapat mengasah ketelitian serta kerjasama mereka. Menurut jurnal yang saya baca, Ashibli mengatakan bahwa ada banyak sekali sisi positif yang bisa didapatkan dari permainan tradisional. Yang pertama adalah pemanfaatan bahan-bahan permainan yang berasal dari alam. Nah, pada poin ini, permainan tradisional sendiri dapat membantu anak untuk bisa berpikir kreatif dan menciptakan karya-karya baru serta inovasi baru dari bahan-bahan yang ada di sekitar mereka. Yang kedua adalah memiliki hubungan yang erat dalam melahirkan penghayatan terhadap kenyataan hidup manusia. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa permainan tradisional ini banyak sekali mengajarkan nilai-nilai seperti saling menghargai, bersikap sportif, dan lain-lain yang nantinya bisa diharapkan untuk mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, Iwayan Tarna dalam studinya yang berjudul Peranan Permainan Tradisional dalam Pendidikan menyatakan bahwa permainan tradisional ini dapat meningkatkan berbagai aspek dalam perkembangan anak, antara lain yang pertama, aspek motorik. Pada aspek ini, permainan tradisional dapat melatih daya tahan, daya lentur, sensorimotorik, motorik kasar, dan motorik halus pada anak-anak, yang kemudian nantinya juga dapat membantu meningkatkan kesehatan jasmani pada anak-anak. Yang kedua ada aspek kognitif. Pada aspek ini, permainan tradisional dapat membantu untuk mengembangkan daya imajinasi, kreativitas, problem solving, strategi, antisipatif, dan pemahaman konseptual pada anak-anak. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa permainan tradisional ini juga dapat membantu untuk meningkatkan daya imajinasi anak untuk menciptakan alat-alat permainan tradisional dari bahan-bahan yang ada di sekitar mereka gitu. Jadi mereka dapat berpikir secara imajinatif dan lebih kreatif lagi, dan juga dapat membantu mereka untuk melatih bagaimana mereka memecahkan suatu masalah yang ada di dalam permainan tersebut. Yang ketiga ada aspek emosi, di mana pada aspek ini permainan tradisional dapat membantu untuk mengasah empati, pengendalian diri, dan kataris emosional pada anak, di mana seperti yang tadi sudah dijelaskan pada awal, permainan tradisional ini dapat mengajarkan untuk bersikap sportif dan saling menghargai, dan juga kejujuran gitu, di mana kita tidak boleh curang dalam sebuah permainan, dan juga dapat menghargai sesama tim ataupun lawan tim kita gitu. Yang terakhir adalah aspek bahasa. Dalam aspek ini, permainan tradisional dapat membantu untuk mengembangkan pemahaman konsep-konsep nilai yang ada di permainan tersebut gitu. Jadi banyak sekali nilai-nilai yang bisa mereka ambil dan mereka pahami dari permainan tersebut. Kelompok kami telah mengambil salah satu contoh permainan tradisional, yaitu gatrik, di mana gatrik ini memiliki banyak sekali manfaat bagi anak-anak untuk membangun karakter mereka. Nah, manfaatnya itu adalah melatih ketangkasan, keterampilan untuk memukul bambu, dan juga fokus. Sedangkan secara mental, gatrik ini dapat membantu mengajarkan anak-anak untuk bersosialisasi dengan lingkungannya, melatih untuk berjiwa besar apabila mereka kalah, kejujuran untuk mengikuti semua peraturan permainan, menghormati lawan main, dan juga melatih jiwa sportivitas mereka dalam permainan gatrik ini sendiri. Jadi, gatrik ini diharapkan dapat membantu para anak-anak untuk membangun karakter mereka yang nantinya juga dapat bermanfaat untuk diterapkan kemudian hari dalam kehidupan sehari-harinya. Dan menurut kelompok kami, pemanfaatan permainan tradisional ini juga dapat dibantu oleh pihak pendidikan, di mana mungkin permainan-permainan ini dapat diterapkan ke dalam pelajaran-pelajaran di sekolah. Jadi mereka dapat juga mengenal budaya, karena permainan tradisional ini juga kaya akan budaya dan juga
seperti tadi banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa mereka dapatkan. Jadi diharapkan bahwa permainan tradisional ini tidak akan hilang dan dapat dilestarikan oleh kita semua. Nah, itu tadi merupakan upaya pengembangan, pelindungan, pemanfaatan, dan juga pembinaan permainan tradisional Gatrix agar tidak mudah hilang dimakan oleh zaman. Kita sebagai masyarakat Indonesia juga memiliki peran yang nyata untuk tetap melestarikan permainan tradisional, khususnya permainan Gatrix, agar anak dan cucu kita kelak tetap merasakan permainan tradisional Gatrix dan juga merasakan manfaatnya. Kita sebagai masyarakat Indonesia juga harus bangga akan budaya kita sendiri. Selain memiliki banyak manfaat, budaya juga menjadi salah satu identitas kita di mata dunia. Kami bangga memiliki budaya Indonesia.